Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Abdillah. Saya dari kelas 6A, mata kuliah Sosiolinguistik. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana pemahaman saya atau apa kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya menonton video yang sudah ditugaskan oleh Bapak Hanan tentang materi sosiolinguistik tentunya. Sebelum itu, sosiolinguistik merupakan kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Sosio yaitu atau society yang berarti masyarakat, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi sosiolinguistik singkatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bahasa itu digunakan dalam suatu masyarakat. Mempelajari bagaimana dialek itu digunakan, perbedaan dialek, perbedaan logat, segala macam, rasisme dalam bahasa atau bahasanya itu prasangka terhadap bahasa, atau dalam bahasa Inggrisnya prejudice linguistics, dan segala macam yang menyangkut tentang bagaimana bahasa itu digunakan dalam suatu kalangan masyarakat. Sosiolinguistik ini juga mengkaji bagaimana bahasa dan apa hubungannya dengan masyarakat. Ini menjelaskan tentang bagaimana atau kemampuan manusia di dalam menggunakan aturan-aturan bahasa itu secara tepat. Bagaimana sih menggunakan bahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bermacam-macam atau yang bervariasi. Nah, di dalam video itu dijelaskan bahwa di dalam sosiolinguistik ini ada yang disebut dengan variable. Variable di sana disebutkan adalah variable is anything which is theories, yaitu variable itu adalah teori-teori yang di sini merupakan teori-teori linguistik. Nah, variable ini di dalam video yang saya jelaskan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu variable linguistik atau linguistics variable. Yang kedua yaitu variable sosial atau socio variable. Nah, apa itu linguistics variable? Di sana menjelaskan tentang bagaimana linguistik itu sendiri, bahasa itu sendiri, seperti bagaimana perbedaan antara kata think dan think. Think dalam arti sesuatu, hal, dan think yang artinya berpikir. Itu termasuk ke dalam fonetik, bagaimana bahasa itu diucapkan. Yang selanjutnya yaitu variabel sosial. Di sana dijelaskan tentang bagaimana bahasa digunakan di suatu daerah, bagaimana bahasa digunakan di kalangan etnis-etnis yang berbeda, bagaimana bahasa digunakan di tiap-tiap agama, bagaimana bahasa yang digunakan antara pria dan wanita atau biasa disebut gender. Seperti itu singkatnya. Nah, setelah itu ada juga yang disebut dengan domain. Domain ini adalah penerapan bahasa yang digunakan dengan menyesuaikan faktor-faktor sosial yang ada, seperti kepada siapakah kita berbicara, dalam situasi apakah kita berbicara, tujuannya apa gitu, dan topiknya apa. Jadi domain ini adalah bagaimana bahasa digunakan di situasi-situasi tertentu. Seperti contohnya ada domain rumah atau keluarga, ada domain agama, pengajian kah, atau domain bisa dilakukan oleh agama umat Kristiani di gereja, domain sekolah, segala macam. Contohnya
domain, misalnya ada satu keluarga yang berasal dari Indonesia, mereka pindah ke Amerika. Nah, ada anaknya, mereka mereka di rumahnya mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tetapi saat anaknya bersekolah di Amerika, dia menggunakan bahasa Inggris tentunya. Jadi ini berarti bahwa saat dia di rumah, mereka menggunakan domain rumah. Mereka berbicara bahasa Indonesia, mereka berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, atau mungkin terjadi juga di dalam rumah itu terjadi code mixing. Code mixing adalah pencampuran bahasa. Jadi mungkin bisa saja di keluarga tersebut, keluarga Indonesia yang berpindah ke Amerika tersebut, bisa saja mereka di dalam rumahnya mereka menerapkan code mixing, yaitu pencampuran bahasa. Mungkin mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur sedikit bahasa Inggris. Seperti itu. Contohnya, Mama, bikinin aku sarapan please. Jadi mama bikinin aku sarapan itu adalah bahasa Indonesia, dan please di sini menggunakan bahasa Inggris. Itu disebut code mixing. Yang mana code mixing juga merupakan bagian dari sosiolinguistik. Dan jadi seperti itu. Domain itu seperti apa ya? Domain itu jadi seperti ada domain rumah, domain sekolah, seperti saya sudah sebutkan tadi. Jadi tidak mungkin anak-anak tersebut ke sekolah menggunakan bahasa Indonesia karena itu bukan domainnya. Domain yang digunakan di sekolahnya itu berbahasa Inggris. Jadi dia berbicara bahasa Inggris. Seperti itu. Berbicara tentang code mixing tadi, selain code mixing juga di sosiolinguistik ini ada code switching. Code switching ini merupakan pergantian bahasa. Maksudnya, contohnya, anak yang tadi yang pindah dari Indonesia ke Amerika ini, jika ia di rumah dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saat dia bermain atau saat dia bersekolah bersama teman-temannya, otomatis dia menggunakan bahasa Inggris. Itulah saat dimana terjadi code switching. Jadi, misalnya dia dengan mamanya sedang pergi keluar rumah, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Mereka berkomunikasi antara mama dan anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tiba-tiba datang temannya menghampiri anak tersebut. Otomatis anak tersebut dan temannya berbicara bahasa Inggris. Nah, disitulah terjadi yang disebut code switching. Jadi saat anak itu berbicara dengan mamanya, ia menggunakan bahasa Indonesia, dan saat bertemu temannya, ia otomatis menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Contoh lain, misalnya di Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat itu kita biasa menggunakan bahasa Sunda. Nah, tapi jika misalnya ada si A, B, dan C. A dan B ini mereka berbahasa Sunda, mereka dari Sunda, asli Sunda. Dan C orang Sumatera contohnya. Misalnya, saat si A dan B berbicara bahasa Sunda, tiba-tiba datang si C, otomatis A, B, dan C ini, si A dan si B ini berhenti menggunakan bahasa Sunda dan berganti menggunakan bukan bahasa Sumatera tapi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, yang mana si A dan B dan C ini sama-sama mengerti. Kenapa? Karena dalam komunikasi ini kunci utamanya adalah lawan bicara A, B, dan C ini harus saling mengerti agar terjalin komunikasi seperti itu. Kembali lagi kepada variabel. Variabel tadi kan dibagi menjadi dua, ada variabel linguistik dan variabel sosial. Variabel linguistik ini seperti bagaimana bahasa itu diucapkan, bagaimana bahasa itu dipelajari. Dan variabel sosial ini terbagi
terbagi lagi, ada yang disebut geolinguistics. Geolinguistik yang mengkaji tentang bagaimana bahasa digunakan di berbagai macam daerah yang berbeda. Contohnya, bahasa Inggris di negara Inggris sana, di United Kingdom, dan bahasa Inggris yang digunakan di USA itu berbeda. Dalam pronunciation-nya, beberapa kosakatanya juga berbeda. Contohnya, orang British biasa membaca huruf T itu dengan seperti water, a bottle of water. Sedangkan orang Amerika membaca atau mempronounce T itu dengan seperti D antara D dan T, seperti water, a bottle of water. Perbedaan seperti itu masuk ke dalam ranah geolinguistik. Ada juga yang perbedaan bahasa yang digunakan di macam-macam agama. Contohnya di agama Islam, kita biasa menggunakan istilah-istilah berbahasa Arab. Nah, istilah-istilah tersebut atau domain tersebut tidak bisa atau tidak bisa digunakan jika kita berbicara atau kita berada di suatu komunitas yang di luar lingkungan tersebut. Contohnya, mungkin saja jika si A dan B ini beragama Islam, mereka sama-sama mengetahui istilah-istilah tertentu yang ada di Islam. Belum tentu si C yang beragama non-Islam ini belum tentu mengerti. Nah, disitulah perbedaan bahasa di berbagai macam agama dan juga lainnya. Lalu kesimpulannya dari video ini adalah sosiolinguistik adalah ilmu tentang linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari tentang bagaimana bahasa itu digunakan dalam suatu masyarakat. Nah, di dalamnya terdapat variabel yang berarti teori-teori tentang linguistik. Ada variabel linguistik dan variabel sosial. Dan juga ada domain, yang mana domain adalah penerapan bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.